Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional, Sinopsis.id. Pada malam hari ini, saya bersama Bapak Bukri SPD MSI, mantan anggota DPRD Kabupaten Jember 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya ingin ngobrol santai tentang situasi politik yang ada di Kabupaten Jember. Nah, di media sosial ini gencar adanya framing bakal calon Bupati Jember akan melawan kotak kosong. Dan gencarnya ini rekom partai larinya ke salah satu calon gitu. Menurut pendapat Bapak tentang salah seorang calon yang akan melawan kotak kosong, bagaimana pendapat? Ya, pertama secara umum saya Pak dulu. Secara umum menyikapi seandainya memang di Jember itu musuh kotak kosong, itu memang presiden buruk Pak. Presiden buruk dari demokrasi di Indonesia. Kayaknya sepertinya nggak ada demokrasi sudah. Karena demokrasi pada intinya pilihan Pak. Namanya pilihan itu minimal lebih dari satu calon. Itu. Sehingga yang kedua, kita objektif juga. Namanya calon itu kan pengen menang. Pengen menang. Jadi seandainya ada satu yang memang ingin meraih rekom dari semua partai, itu sah-sah saja Pak. Pandangan saya sah-sah saja, karena memang dia ingin menang kok. Gitu loh. Nah, bagaimana calon yang sementara ini berkembang, yang dua ini juga bisa meraih rekom seperti itu, gitu loh. Mau niat nyalon apa enggak, itu kan persoalan, gitu loh. Bagaimana pendekatannya dengan partai, bagaimana visi misinya dengan partai, gitu loh. Jangan sampai dua ini selain yang satu tadi itu, dua ini juga dapat rekom, gitu loh Pak. Dapat rekom. Kalau masyarakat yang jelas itu kan pasrah Pak, masyarakat kecil terutama itu melihat di petani mana pasrah, mau calon tunggal, mau calon 3, 2 pasrah, yang penting dia memilih. Karena masyarakat nggak paham situasi politik secara utuh. Tapi bagi saya itu kurang baik untuk demokrasi di Kabupaten Jember, pelajaran yang kurang baik sama sekali. Karena apa? Karena tadi itu demokrasi sendiri sudah dikebiri Pak. Tidak ada pilihan yang lain kecuali satu, kan seperti itu. Yang kedua, apakah itu pelanggaran? Enggak. Karena sudah diatur oleh undang-undang. Dengan dia meraih semua rekom, berarti musuhnya adalah kotak kosong. Sudah diatur oleh undang-undang. Cuma persoalannya sekarang bagaimana calon yang lain itu juga harus bisa meraih rekom juga, gitu loh. Jangan sampai ada timbul satu calon musuh kotak kosong. Dan potensi nantinya seandainya itu terjadi kan gitu ya, seandainya terjadi. Setelah jadi di DPR kan tidak ada kekuatan oposisi. Dan kemungkinan penyalahgunaan APBD kan juga besar. Kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang kontrol. Gimana menurut Bapak? Saya paham Pak. Saya 10 tahun di DPR. Seandainya itu betul-betul musuh kotak kosong, saya tidak berbicara orang, tapi dia jadi bupati dengan kemenangan kotak kosong, saya yakin Pak, DPR itu masih punya kontrol. Karena tugas DPR itu pengawasan, budgeting juga, gitu loh. Sehingga pengawasan itu digunakan benar, gitu loh. Tidak berpikir dia partai pendukung atau tidak, gitu loh. Karena satu, DPR dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh siapapun. Semua DPR itu dipilih oleh rakyat, Pak. Sehingga saya punya keyakinan dalam pembahasan itu pasti ada kontrol yang melekat juga apabila ada anggaran yang yang tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran teman-teman di Dewan. Jadi insya Allah kalau saya tidak berlebihan, tidak berlebihan nantinya ke barat semua, enggak. Masih teman-teman masih punya hati nurani. Itu seandainya terjadi, saya masih usnudon lah. Tapi secara hati nurani, prediksi prediksi kemungkinan terjadinya kotak kosong itu gimana Pak? Saya hanya menggali dari teman-teman saja, Ya, saya berpikirnya kan kembali kepada calon yang pernah direkom oleh partai sebelumnya Pak.
gitu loh. Nah, saya tidak bicara orang loh Pak, tidak bicara orang, saya objektif. Sudah direkom dan pernah jadi, sudah direkom pernah jadi. Bagaimana dengan partai yang merekom itu? Ya. Gitu. Saya yakin kalau dia itu objektif terus habis itu dia itu sering komunikasi sama partai yang merekom, sering makan bareng dengan partai yang merekom, insya Allah akan direkom lagi. Insya Allah. Gitu loh. Ya mungkin karena ya maaf kan, karena mungkin partainya yang merekom ditinggalkan, akhirnya partai itu traumatik Pak. Terhadap calon-calon bupati yang pernah direkom dan terus gak eling nang partai nih sing merekom. Tapi kalau ini Pak ya, kalau kita setback ke Pilkada 2020, ternyata rekom itu kan bisa berubah-ubah, dinamis gitu ya. Iya. Bulan ini ngerekom A, ternyata pada detik-detik akhir berubah kan itu ya. Masih ada dinamis Pak. Kalau saya masih optimis bahwa kalau ada 3 calon, mungkin 3-tiganya dia masih semangat untuk mencari rekom. Ya, semoga saja Pak. Semoga saja tidak terjadi framing sehingga demokrasi di Jember itu berjalan sesuai dengan harapan undang-undang. Sekali lagi, seandainya terjadi satu rekom sehingga ada satu orang yang memang mampu untuk mengasuh rekom, itu jangan sampai disalahkan oleh siapapun, kan sudah diatur oleh undang-undang. Cuma prihatin aja Pak. Prihatin aja, tidak salah. Cuma prihatin saja. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Bukri. Terima kasih. Ya. Demikian ngobrol santai bersama Bapak Bukri SPD MSI, mantan anggota DPRD Kabupaten Jember 2 periode. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Nah, ini tak beli ya? Oh iya Pak. Ini tak beli, saya ada uang kayaknya. Berapa 4 itu berapa? 20.000 Pak. Ada plastiknya Pak? Ada Pak. Iya. Alhamdulillah. Kan kalau dijual lagi berapa Pak? Ini 7.000 Pak. Saya di kantin Bina Sehat maksudnya 5.000 juga. Oh benar. Kalau di kantin Bina Sehat itu 20.000. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.